Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya, Steve Mandang di Tanya Jawab Alkitab. Dan topik kita kali ini adalah mengenai hari Minggu di Perjanjian Baru. Di topik-topik sebelumnya saya berbicara mengenai 15 alasan kenapa kita memelihara hari Sabat. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai kepercayaan banyak orang bahwa hari Sabat yang ada di dalam Alkitab sudah dirubah kesuciannya, kekudusannya, dan sekarang umat perjanjian baru menyembah Tuhan, beribadah di hari Minggu. Nah, sebelum saya melanjutkan topik ini, saya ingin menegaskan satu kali lagi bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang diterima melalui iman kita. Tidak ada satupun orang baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru yang diselamatkan karena melakukan kebaikan, karena melakukan hukum Taurat. Itu sangat jelas kita menerima keselamatan yang dilakukan oleh Allah dengan mengirim anaknya Yesus Kristus, dan kita menerima kasih karunia yang gratis, ya, tidak ada satu pun yang kita bisa banggakan, ketaatan kita pun itu tidak termasuk, ya, semuanya karena kasih karunia, dan kita terima kebenaran oleh karena iman melalui anaknya Yesus Kristus. Tapi kali ini kita akan berbicara meneliti ayat demi ayat, ya, argumen-argumen yang dipakai mengenai pemeliharaan hari Minggu sebagai Sabat yang baru di Perjanjian Baru. Nah, yang cukup mengejutkan kalau Anda memiliki aplikasi atau software Alkitab, Anda bisa lihat hanya 8 kali ayat di Alkitab Perjanjian Baru yang berbicara tentang hari Minggu. Bahkan hari Minggu sama sekali tidak disebutkan karena Alkitab hanya mengenal hari Minggu dengan sebutan hari pertama minggu itu, ya. Jadi tidak ada hari Minggu atau Sunday. Mereka menyebutnya hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, dan hari Sabat disebut hari Sabat. Nah, hanya ada 8 ayat dan kita akan melihat satu persatu ayat itu, dan kita akan melihat bagaimana Alkitab mengungkapkan tentang hari Minggu itu. Apakah benar hari Minggu adalah sebagai hari Sabat Kristen yang baru, ya, dan itu dirubah semenjak Perjanjian Baru. Nah, sebelum Yesus naik ke atas surga, diangkat ke surga, dia berbicara kepada murid-muridnya dan memberikan yang kita tahu sebagai amanat agung, bahwa di mana kita harus mengajarkan apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka, katanya. Dan saya yakin apa yang Yesus ajarkan juga akan diajarkan ke dalam murid-murid. Tapi fakta yang mengejutkan bahwa Yesus sendiri tidak pernah satu kali pun tercatat di dalam Alkitab berbicara mengenai hari Minggu atau hari Minggu pertama itu. Jadi ketika dia tidak pernah menyebutkan dan dia tidak pernah mengajarkan, maka dia juga tidak akan mengajarkannya kepada rasul-rasul dan kepada murid-murid. Nah, ada 8 ayat di dalam Alkitab mengenai hari Minggu pertama itu. Dan kita akan melihat satu persatu, ya, apa yang diungkapkan oleh Alkitab, apa yang diajarkan, dan juga apa yang tidak diajarkan. Mari kita masuk ke ayat yang pertama yang ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu ada di Matius 28 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi konteksnya adalah minggu di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya, itu mau berkunjung ke kubur Yesus. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, di sini disebutkan 2 hari yang berbeda. Yang pertama adalah setelah hari Sabat, berarti ada hari Sabat, ya. Dan menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, maka Maria Magdalena dan Maria. Jadi ada hari Sabat dan ada hari pertama dalam minggu itu, atau yang biasa kita kenal hari Minggu. Dan hari Minggu itu setelah hari Sabat. Nah, ada yang mungkin bertanya,
apakah kapan itu hari Sabat? Bisakah kita tahu kapan hari itu hari Sabat? Tentu saja bisa. Kalau Allah meminta kita untuk menguduskannya dan memelihara hari Sabat, tentu Dia akan kasih tahu. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus mati pada hari Jumat yang kita sebut Jumat Agung. Dan semua orang percaya, Kristen percaya bahwa Yesus dibangkitkan hari Minggu. Jadi, apa yang ada di tengah-tengah antara hari Jumat dan hari Minggu, itulah hari Sabat. Jadi sangat jelas hari pertama dalam minggu itu adalah setelah hari Sabat. Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu. Namun di sini Matius sama sekali tidak mengungkapkan bagaimana atau apa yang mengubah antara hari Minggu menjadi hari Sabat. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali Matius berbicara mengenai hari Minggu berubah jadi hari Sabat. Ya, ini adalah narasi di mana Maria Magdalena ya dan wanita yang lain berkunjung ke kuburan Yesus ya. Karena kenapa? Itu hari Minggu bahkan setelah kematiannya pun ya Yesus tetap memelihara hari Sabat seperti yang ada di 15 alasan memelihara hari Sabat ya. Dan hari Minggu Yesus baru bangkit. Nah, mari kita lihat ini ada di Injil Matius. Jadi, hari Minggu pertama di dalam kitab Matius tidak ada sama sekali konteks yang menjelaskan bahwa kekudusan Sabat telah diganti ke hari Minggu. Sama sekali tidak ada di sana. Ya, ayat yang kedua kita lihat, ya. Setelah Matius kita akan lihat Markus, ya. Markus 16, khususnya ayat 1 dan 2. Sekali lagi, begini firman Tuhan, setelah lewat hari Sabat, ya. Jadi ini kisah yang sama yang ada di Matius diceritakan oleh Markus, ya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, ada satu orang lagi serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kalau Anda mengerti tentang pelihara hari Sabat, ya, Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas dan tidak boleh melakukan aktivitas juga jual dan beli. Dan di sini dikatakan ya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah dan mereka pergi ke kubur dan untuk meminyaki Yesus. Jadi hari Minggu setelah ini kan peristiwa setelah Yesus mati ya dan peristiwa setelah Yesus bangkit ya. Dan ketika mereka ke kubur, mereka menemukan bahwa Yesus tidak ada di sana karena dia sudah bangkit. Jadi sangat-sangat jelas sekali ya, bahkan setelah salib, setelah Yesus bangkit, setelah kematian Yesus, mereka tidak menjadikan hari Minggu itu kudus ya. Karena kenapa? Indikasinya sangat jelas, mereka melakukan aktivitas pembelian transaksi ya di hari Minggu ya. Sementara hari Sabat kita jelas bahwa kita tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan kita dan melakukan transaksi ya komersial ya itu hari kita peristirahatan penuh ya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu ini, jadi setelah hari Sabat lewat, hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi mereka pergi ke kubur pada hari Minggu pagi-pagi benar ya. Kebangkitan Yesus tentu saja pada hari Minggu sangat-sangatlah mulia, super mulia. Namun tidak ada bukti bahwa ini membuat hari Minggu menjadi suci. Ya, hanya satu hari di sepanjang Alkitab yang disebut kudus dan disucikan oleh Allah dan disucikan oleh Yesus sendiri, yaitu hari Sabat. Ya, apakah salib membuat hari Jumat juga suci sehingga kita beribadah pada tiap hari Jumat? Tidak demikian. Ya. Jadi pada Matius 28 ayat 1 dan juga pada Markus 16 ayat 1 dan 2, hari Minggu itu datang ketika hari Sabat sudah lewat ya. Jadi setelah hari Sabat itulah hari Minggu atau hari pertama minggu ini. Jadi jelas Markus tidak mencatat karena ini hanya satu-satunya ayat di dalam kitab Markus yang berbicara hari pertama minggu itu, dan juga di kitab Matius hari pertama minggu itu semuanya tidak mencatat dan tidak memberikan otoritas di mana hari Minggu ya itu menjadi suci
sehingga peribadahan di hari Sabtu atau hari Sabat tidak lagi berlaku. Tidak ada di dalam kitab Injil, Matius maupun Markus. Nah, mari kita lihat di kitab Markus ya. Jadi setelah tadi Markus 1 dan 2, Markus berbicara lagi di Markus, bukan Markus yang berbicara, maksudnya mencatat Markus 16 ayat 9 ya. Konteksnya masih tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita baca, setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, jadi sepanjang kitab Injil, Matius, Markus 2 kali mencatat hari pertama minggu itu, ya. Hari Minggu sederhananya disebut hari pertama dalam minggu, ya. Siklus mingguan ini pertama kali ada di kitab Keluaran, di mana Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari literal lamanya, dan kemudian beristirahat pada hari ketujuh. Dia memberkati hari ketujuh dan dia menguduskannya, karena dia berhenti dari segala penciptaannya dan juga berhenti dari juga segala penebusannya. Ingat ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan telah selesai. Setelah itu dia berhenti, dia beristirahat, bahkan dalam kematiannya pun dia mengalami yang namanya Sabat, ya, dan dia baru bangkit di hari Minggu pertama itu. Berkali-kali Alkitab menjelaskannya. Anda bisa melihat tentang siklus mingguan ini di Kejadian 2 dan 3. Ya, Tuhan mentabiskan hari ketujuh sebagai hari kudusnya, bukan hari pertama. Jadi jelas ya antara bedanya hari ketujuh ya dengan hari pertama dalam minggu itu. Nah, dan sekarang mari kita lihat keempat ya. Ayat yang mencatat tentang hari pertama minggu itu tadi kita sudah lihat Matius, Markus ya, Markus ada 2 ya. Dan sekarang lengkap ada juga di kitab Lukas. Mari kita baca Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi Matius berbicara mengenai hari kebangkitan Yesus pagi-pagi, Markus juga mengatakannya, dan kali ini Lukas juga mengatakan tentang peristiwa yang sama tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Jadi pagi-pagi benar pada hari Minggu pertama itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang tadi sudah dibeli oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome. Mereka adalah wanita-wanita pengikut Kristus dan mereka tahu ajaran Yesus Kristus ya, sehingga mereka juga memelihara hari Sabat bahkan ketika Yesus sudah disalibkan. Kalau Anda lihat konteksnya di ayat 20 Lukas 23 ayat 54, 55 dan 56 saya akan bacakan. Hari itu ya adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ya, Anda tahu peristiwa waktu Yesus akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir itu sekitar pukul 3 sore dan hari Jumat ya sebelum matahari tenggelam itu disebut hari persiapan ya. Jadi menurut Alkitab kalau Anda pelajari bahwa pergantian hari itu adalah ketika matahari tenggelam ya. Kita sekarang hidup di era modern dan kita mengadopsi sistem pendidikan Romawi ya dan juga Yunani yang mengatakan bahwa pergantian hari itu adalah tengah malam, tapi tidak demikian dengan Alkitab. Alkitab mencatat bahwa pergantian hari itu dimulai ketika matahari mulai tenggelam ya. Dan kita lihat di hari Jumat atau yang disebut hari persiapan sebelum Sabat hampir mulai ya, perempuan-perempuan itu datang dan mereka menyaksikan kematian Yesus dan mereka melihat Yesus itu dikubur dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Kenapa mereka melakukan itu ya?
karena mereka harus buru-buru pulang untuk memelihara hari Sabat. Perhatikan Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, ayat ini sungguh sebuah konfirmasi, ya, karena ini adalah wanita-wanita yang ditebus oleh Yesus. Mereka sangat mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Mereka memelihara hari Sabat. Bahkan setelah Yesus mati, Yesus disalibkan, mereka beristirahat menurut hukum yang juga diajarkan dan juga diberikan teladan oleh Yesus sepanjang hidupnya. Ya, sekali lagi seperti yang Lukas nyatakan, Sabat masih ada di situ. Dan wanita-wanita ini memeliharanya. Ya, sesuai dengan perintah yang ditemukan tentu dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11 sampai dengan 11. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa hari Sabat, ya, kekudusannya terus berlanjut setelah salib, dan bahwa hari Sabat itu bukan hari Minggu, ya. Jadi berkali-kali Matius, Markus, Lukas tidak mengatakan apa-apa mengenai perubahan dari hari Minggu menjadi hari Sabat Kristen yang baru. Oleh sebab itu dikuduskan, disucikan, ya, ketika Yesus bangkit dari kematian atau dari kubur. Ya, tidak ada catatan satupun di Matius, Markus, dan Lukas mengenai, ya, peribadahan pada hari Minggu, ya. Nah, mari kita lihat ayat mengenai hari Minggu, ya, yang kelima. Dan ini ditemukan, jadi telah Matius, Markus ada 2, terus Lukas, dan di kitab Injil ada di Yohanes, ya, Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nah, sekali lagi ini adalah narasi apa yang disaksikan oleh para wanita. Ada Maria Magdalena di sana, ya, dan juga ada Maria ibu Yakobus dan Salome, ya. Yohanes mencatat juga bahwa Maria Magdalena datang ke kubur pada hari pertama dalam minggu itu, ya. Seperti yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga memberikan konfirmasi tentang kebangkitan Tuhan kita pada hari Minggu. Dan di sana kita tidak menemukan apa-apa mengenai hari Minggu menjadi hari yang suci, hari yang kudus, dan menjadi hari di mana umat Kristen beribadah dan beristirahat dan menguduskan Sabat seperti perintah Tuhan mengenai kekudusan Sabat. Jadi sangat jelas kebangkitan Yesus itu dirayakan. Hampir setiap orang Kristen tahu bahwa itu adalah hari Minggu. Kematian Yesus sangat tahu, kita sebut Jumat Agung. Jadi tidak ada pertanyaan bahwa hari Sabtu atau hari Sabat itu adalah antara hari di mana Jumat Agung Yesus mati dan juga hari kebangkitannya, dan hari Sabat ada di tengah-tengahnya. Dan Yesus bahkan berhenti dari pekerjaan penebusannya dan dia beristirahat, ya, dan dia bersabat, sama seperti Allah menciptakan dunia dalam 6 hari waktunya dan dia selesai dan dia beristirahat pada hari penciptaan. Yesus juga bersabat pada peristiwa penebusan dosa yang dilakukan di atas kayu salib. Ya, itu ada di Yohanes. Yohanes juga mencatat satu kali lagi, ya, di Yohanes 20 ayat 19. Mari kita lihat, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, banyak orang bilang, wah, ini buktinya bahwa murid-murid berkumpul pada waktu kebangkitan Yesus. Nah, kalau Anda melihat konteksnya dan membaca lebih perlahan, lebih hati-hati, ya, konteksnya adalah benar. Itu adalah hari pertama minggu itu. Dan benar bahwa murid-murid Yesus berkumpul. Tapi Anda baca ayat-ayat selanjutnya, mereka berkumpul di suatu tempat
dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu-pintu yang terkunci? Kenapa mereka berkumpul? Ya, alasannya adalah karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi yang mereka lakukan, ya, mereka berkumpul karena mereka takut. Mereka sedang bukan bersukacita, mereka juga sedang tidak memuji dan menyembah Tuhan, ya. Yang mereka lakukan adalah mereka ketakutan, ya, kepada orang-orang Yahudi, peristiwa di mana Tuhan mereka telah dibunuh dan disalibkan, ya. Jadi ini bukanlah pertemuan ibadah yang menguduskan hari Minggu, ya, karena mereka berkumpul karena mereka tahu. Bahkan kalau Anda membaca konteksnya lebih lanjut, ya, mereka ini tidak percaya tentang kebangkitan Yesus yang dilaporkan oleh Maria kepada murid-muridnya. Anda bisa baca itu di Markus 16 ayat 9 sampai 13. Mereka khawatir bahwa pihak berwenang Yahudi bisa masuk menuduh mereka mencuri tubuh Tuhan Yesus dan kemudian menangkap mereka, ya. Dan kita lihat selanjutnya bahwa akhirnya Yesus sendiri datang menyatakan dirinya kepada murid-murid ini. Namun sekali lagi Anda melihat, ya, tidak ada satupun ayat di dalam konteks ini yang menjelaskan bahwa hari Minggu, ya, karena Yesus bangkit di hari Minggu, maka murid-murid berubah, semua beribadah kepada hari Minggu. Faktanya, hari Minggu setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak percaya, murid-murid takut, ya. Mereka bersembunyi, ya. Ini bukan hari perayaan bagi mereka. Mereka takut, ya. Mereka bahkan bersembunyi. Tidak ada sukacita di sana, bahkan mereka tidak percaya. Kalau Anda baca konteksnya untuk menjelaskan Yohanes yang tadi, itu ada di Markus 16 ayat 9 sampai 14. Sangat jelas, ya, saya akan bacakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertama kali dia menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena ini pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung. Mereka sedang berkabung, mereka sedang menangis. Tetapi ketika mereka mendengar tentang pemberitaan bahwa Yesus bangkit, apa yang terjadi? Ayat 11, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, ayat 12, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka yang 2 orang ini memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, baru Markus 16 ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang ini, ke-11 rasul ini. Orang itu ketika mereka sedang makan, dan apa yang Yesus lakukan? Hai semua murid-muridku, ya, saat ini, ya, adalah saat di mana kita berubah dari hari Sabat ke hari Minggu. Apakah itu yang dikatakan Yesus? Bahwa hari Minggu saat ini, hari kebangkitanku, adalah hari di mana engkau harus menguduskannya. Apakah itu yang dikatakan Yesus? Tidak. Bahkan apa yang dikatakan Yesus? Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mereka tidak percaya kepada pemberitaan Maria Magdalena. Mereka tidak percaya kepada pemberitaan 2 orang murid yang Yesus menampakkan diri ketika mereka dalam perjalanan keluar kota. Tidak ada satupun yang mereka percaya. Nah, ini sangat-sangat juga memberi peringatan. Apakah kita tidak percaya apa yang dikatakan Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes dan para rasul mengenai hari Sabat? Ini adalah kesaksian mereka bahwa hari Minggu tidak pernah disucikan dan tidak pernah dikuduskan. Ya, bahkan hari pertama semenjak Yesus bangkit, mereka ketakutan, mereka tidak percaya. Nah, dan jelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil tidak pernah bercerita mengenai hari Minggu sebagai hari beribadah ataupun hari di mana dikuduskan oleh Tuhan. Ya, bahkan di hari Minggu pertama setelah Yesus bangkit, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka.
Nah, mari kita lihat ayat-ayat yang lain ya, yang ada di kitab-kitab setelah Injil, yaitu 1 Korintus 16 ayat 2 ya. Ini adalah cerita yang juga mungkin sering dipakai oleh teman-teman yang memelihara hari Minggu untuk beribadah dan mengatakan, nah tuh lihat di sana, ya kan, jemaat di Korintus beribadah pada hari Minggu. Coba kita lihat konteksnya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, ya 1 Korintus 16 ayat 2. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Nah, kalau saya punya Alkitab Eastword, ya biasa suka ada judul di atas perikopnya, dan judul perikopnya adalah The Collection for the Saints. Ini adalah kolekte atau persembahan untuk orang-orang kudus ya di Yerusalem. Nah, kalau Anda baca konteksnya lebih lengkap, 1 Korintus 16 ayat 1 dan 4, Anda akan menemukan bahwa ini sedang tidak berbicara di mana mereka beribadah pada hari Minggu, ya, di mana hari Minggu ini dikuduskan. Kalau kita baca konteksnya, mari kita baca dari ayat yang 1, ya, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, konteks dan didukung juga oleh ayat-ayat yang lain, ini mengungkapkan bahwa Paulus sedang mau mengumpulkan kolekte bagi orang-orang percaya yang membutuhkan di Yerusalem. Itu ada di ayat 3. Selama waktu itu Yerusalem sedang terkena masa kelaparan. Anda juga bisa lihat ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai dengan 30, di Roma 15 ayat 25 dan 26. Coba perhatikan baik-baik, hari pertama dari tiap-tiap minggu, artinya hari Minggu, hendaklah setiap orang atau setiap individu harus menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ya, mereka harus menyimpan di rumah, menyisihkan apa yang mereka sudah kerjakan selama 1 minggu. Kata-kata menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah ini mengungkapkan bahwa orang-orang beriman ini yang dilakukan oleh beriman ini harus dilakukan di rumah mereka masing-masing. Jadi tidak ada perkumpulan, ya. Hari pertama dalam minggu ini ideal ya untuk orang-orang Kristus untuk melihat 1 minggu sebelumnya setelah apa yang mereka dapat, entah itu dari kerjaan dan segala macam, ya. Dan mereka mulai mengumpulkan, menyisihkan masing-masing orang di rumahnya masing-masing, memeriksa keuangan mereka, dan mereka akan melakukan kontribusi mingguan. Dan nanti Paulus ya berbicara ya bahwa dia ingin mengumpulkan hasil kolekte ini. Dia akan mengutus orang-orang yang kamu akan anggap layak, ya. Jadi itu adalah konteksnya, ya. Jadi dikumpulkan dan disiapkan untuk Paulus, dan dia mengutus beberapa orang-orang yang dianggap layak untuk mengambil kolekte itu juga, ya. Jadi dia ingin waktu hari Minggu uangnya sudah siap. Ya, ini bukanlah praktek reguler, ini adalah keadaan darurat, emergensi, karena orang-orang kudus di Yerusalem mereka sedang mengalami masa kelaparan. Ya, bahwa malah kalau kita lihat di ayat 2, ya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi tidak ada pengumpulan, tidak ada pertemuan di hari Minggu. Itu sangat jelas. Ya. Ayat ini tidak mengatakan tentang kebaktian ibadah gereja. Ayat ini juga tidak mengatakan tentang bagaimana hari Minggu adalah hari Sabat yang baru dikuduskan.
di umat perjanjian baru, di jemaat Korintus. Jadi sangat sangat jelas. Nah, yang terakhir, ini adalah ayat yang terakhir dan kemungkinan yang paling dipakai oleh teman-teman yang memelihara hari Minggu sebagai hari peribadahan, ya. Itu dicatat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Dan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Tuh, lihat, ya kan? Hari Minggu, orang-orang berkumpul dan mereka memecah-mecah roti. Mereka perjamuan kudus mungkin ya. Tapi tidak demikian apa yang dimaksud dengan hari Minggu ini. Sekali lagi kalau Anda baca konteksnya secara keseluruhan, Anda akan paham dan mengerti bahwa ini tidak berbicara tentang ibadah hari Minggu dan juga tidak berbicara mengenai perubahan dari hari Sabat, kekudusannya berubah ke hari Minggu. Nah, mari kita baca konteksnya secara keseluruhan ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 6 sampai dengan 13. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Ya, jadi peristiwanya ini terjadi di Troas ya. Paulus bertemu dengan orang-orang, dengan murid-murid, dengan umat Tuhan di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda, Eutikus, duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara, dia khotbahnya lama, ya. Dan dia mengantuk. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang-orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, sedangkan Paulus dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ dengan sesuai dengan pesannya, karena Paulus mau berjalan kaki sendiri melalui jalan darat. Kisah Para Rasul 26 sampai dengan 13. Kalau Anda lihat bahwa bagian ini ya sama sekali tidak berbicara tentang ibadah di hari Minggu dan tentang perubahan kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita perhatikan ayat-ayat ini ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir Paulus. Ya, dia sudah selama 7 hari dia berada di Troas ya. Dan dia bertemu dengan mereka. Anda bisa lihat itu di ayat yang ke-6 ya. Pertemuan itu sebenarnya berlangsung pada malam hari, bahkan sampai tengah malam, bahkan sampai fajar menyingsing katanya ya. Dan pada hari pertama dalam minggu itu, dan sekali lagi saya mau katakan bahwa secara alkitabiah hari dimulai bukan pada waktu perubahan jam 12 malam di tengah malam. Alkitab mencatat, Anda bisa perhatikan di Kejadian 1 ayat 5 dan 8, dan juga di beberapa bagian yang lain, ada juga di Lukas 23 ayat 5-4, hari dimulai saat matahari tenggelam. Ya, selalu seperti itu. Jadilah petang dan jadilah pagi ya. Selalu Alkitab mengatakan hari dimulai ketika matahari tenggelam ya. Oleh karena itu pertemuan itu berlangsung pada hari Minggu pertama,
berlangsung setelah matahari tenggelam, ya berarti itu jatuh setelah hari Sabat, ya, Sabtu malam. Ketika hari Sabtu, kalau di Jakarta misalnya jam 6, nah itu sudah masuk hari berikutnya. Ya, kalau itu hari Sabtu, berarti setelah hari Sabtu matahari tenggelam, berarti sudah masuk hari Minggu. Ya, itulah yang dipercaya oleh Alkitab, itu yang dipercaya oleh Rasul Paulus, ya. Penulis Alkitab ini yaitu Lukas juga mengerti tentang perubahan hari ini, ya. Jadi secara alkitabiah jelas matahari terbenam, disitulah hari mulai berganti. Jadi ketika dibicara hari pertama dalam minggu itu, ini sedang berbicara hari Sabtu malam, ya, karena pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, dan di sana ada lampu-lampu yang dinyalakan karena memang hari sudah gelap, ya, seperti itu. Kalau Anda perhatikan, ya, di New English Bible, ya, pada hari pertama dalam minggu itu disebut pada Sabtu malam, ya. Jadi sangat jelas Paulus sedang memberitakan khotbah perpisahannya, ya, pada hari Sabtu malam, dan dia ingin berangkat keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu pagi pada saat fajar. Kalau Anda lihat itu di ayat 11. Nah, sementara Lukas yang menulis kisah para rasul ini, dan mungkin beberapa orang lainnya, mereka akan pergi ke Asos dengan cara berlayar, ya. Paulus ingin berjalan kaki. Berjalan kakinya ini nggak dekat, ya, dari Troas menuju ke Asos. Para ahli itu menyebutkan kira-kira 25 mil, ya, karena Paulus di ayat yang ke 14, ya, Lukas mengatakan bahwa Paulus ingin berjalan kaki melalui darat dari Troas kepada Asos 25 mil, ya. Kalau Anda tahu bahwa perjalanan di hari Minggu pagi itu, ya, Paulus tidak beristirahat, dia justru berjalan, ya. Jadi hari Sabat, hari istirahat, hari Minggu dia justru berjalan 25 mil, ya. Jadi Paulus menempuh banyak sekali pekerjaan dan jalan kaki yang sangat berat pada hari Minggu pertama itu. Dia tidak beristirahat, dia bekerja, ya. Mari kita lihat lagi, ya. Secara sederhana, ya, kita bisa menarik kesimpulan sangat jelas, ya, bahwa pada Sabtu malam, ya, Paulus berbicara kepada orang-orang di Troas, umat Tuhan di Troas, murid-murid di Troas. Dia berbicara sampai tengah malam, ya. Memecah roti di sini ini bukan berbicara bukan berbicara perjamuan kudus. Ya, ini sekedar orang sedang makan disebut memecah roti. Bahkan umat gereja awal-awal mereka memecah roti setiap hari, bukan berarti setiap hari mereka menguduskan setiap hari, bukan. Ya, memecah roti itu bukan berbicara perjamuan kudus. Kita mesti lihat konteksnya. Ini cuman sekedar mereka makan malam. Ya, ada orang datang-datang kumpul, ya mereka memecah roti. Mereka memecah roti, mereka bersyukur kepada Allah sambil mendengarkan Paulus berbicara sampai malam, bahkan sampai fajar menyingsing, ya. Jadi, dan hari Minggu paginya dia mulai perjalanan ke Asos. Jadi justru ini bukan bukti bahwa hari Minggu Paulus menguduskan. Justru pada waktu hari Minggu Paulus tidak memelihara istirahat pada hari Minggu. Justru dia berjalan kaki, ya, dari Troas ke Asos melalui jalan darat. Jadi sangat jelas kalau dilihat dari konteksnya, semua 8 ayat yang berbicara mengenai hari pertama minggu itu atau hari Minggu, ya, Tuhan Yesus tidak pernah memelihara hari Minggu, tidak pernah mengajarkannya, ya. Dan kita sebagai murid-muridnya diajarkan untuk menjadi murid dan menerima ajarannya. Jadi kalau Yesus sendiri tidak mengajarkannya, para murid juga tidak akan mengajarkannya. Dan Roh Kudus juga tidak akan mengajarkannya. Karena tidak mungkin
Roh Yesus sendiri itu mengajarkan apa yang Yesus tidak pernah ajarkan. Jadi sangat jelas ya, di sepanjang 8 ayat di Alkitab ini tidak ada satupun daripada murid-murid ya, entah itu para rasul, entah itu juga para wanita yang ikut Yesus, mereka menguduskan hari Minggu. Tidak ada. Ya, ini hanyalah 8 ayat yang tersedia di dalam kitab Perjanjian Baru. Tidak ada satupun otoritas yang merubah kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Dan kalau Anda mau jujur, ya, hari Minggu di Perjanjian Baru hanya dicatat 8 kali. Tapi kalau Anda mau jujur, kalau Anda ketik mengenai Sabat atau hari Sabat, ada lebih dari 50 kali di kitab Perjanjian Baru yang berbicara mengenai hari Sabat. Bukankah ini seperti Tuhan ingin berbicara mengenai sesuatu tentang hari Sabat? Ya, hari Sabat Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya, hari Sabat Yesus pergi beribadah. Dan kalau Anda lihat di kisah para rasul yang sama mengenai peristiwa di Troas ini, ya, kalau Anda perhatikan, saya juga berbicara mengenai pemeliharaan hari Sabat di kisah para rasul. Itu dimulai juga oleh jemaat di Antioquia, ya, mereka berkumpul pada hari Sabat, ya. Waktu Paulus di Filipi, waktu Paulus di Tesalonika, Korintus, dan Efesus, mereka semuanya adalah gereja yang memelihara hari Sabat, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi yang percaya dalam kematian, pekuburan, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Paulus, by the way, itu menanam gereja-gereja yang tertulis di kisah para rasul. Kebanyakan dia yang menanamnya. Dan kalau Anda mau jujur, ya, di kisah para rasul hanya ada 1 ayat mengenai hari pertama minggu itu. Tapi di kisah para rasul yang sama, ya, ada belasan kali, ada mungkin sekitar lebih dari 10 kali, ya, berbicara mengenai hari Sabat, ya. Jadi ya, luar biasa, dan puji Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Tapi tidak satu ada ayat pun yang mengatakan hari Minggu akhirnya berubah menjadi hari Sabat dan dikuduskan, ya. Kalau Anda tahu firman Tuhan, kita baca, ya, untuk kita menerima kebangkitan Yesus Kristus, merayakan kebangkitan Yesus Kristus, itu bukan menerima atau beribadah pada hari Minggu, ya. Kalau Anda tahu bahwa baptisan itu adalah tanda kita percaya bahwa kita telah dikuburkan, kita telah mati, ya. Kita mati, kita dikuburkan, dan kita dibangkitkan menuju hidup yang baru. Jadi kebangkitan Yesus itu kita rayakan dengan kita menerima baptisan. Itulah tanda kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bahkan pada waktu kita mati pun Tuhan berjanji kita akan dibangkitkan. Yesus Kristus tidak pernah menyebutkan 1 kali pun mengenai hari Minggu. Nah, ini adalah ringkasan mengenai 8 ayat yang mencatat tentang hari Minggu pertama itu, atau hari Minggu, ya, hari pertama minggu itu, ya. Yang pertama adalah hari Minggu hanya disebut hari pertama dalam minggu, bukan disebut hari Sabat, tapi hari pertama. Hari Sabat selalu disebut hari Sabat, hari ke-7. Dalam Perjanjian Baru, hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Yesus dan para murid tidak beristirahat, mereka tidak bersabat pada hari Minggu. Yesus tidak pernah memberkatinya, Yesus tidak pernah menguduskannya, sehingga para murid bahkan setelah salib tidak pernah menguduskan dan tidak memeliharanya sebagai hari peribadahan, ya. Yang kedua, Yesus Kristus tidak pernah menyebutkan 1 kali pun, ya, di Alkitab, baik itu di Perjanjian Baru, ya, ataupun Perjanjian Lama, menyebutkan hari Minggu. Tidak pernah 1 kali pun keluar dari mulut Yesus sendiri. Yang ketiga, tidak sekalipun hari Minggu disisihkan. Artinya dikuduskan itu artinya disisihkan sebagai hari suci untuk menghormati kebangkitan. Kita udah belajar hari Minggu bahkan mereka ketakutan dan tidak percaya, mereka tidak bersuka cita, ya. Tapi mereka ketakutan. Yang keempat, ya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Hari Minggu selalu datang setelah hari Sabat, ya.
Roh Kudus hanya mengajarkan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Karena Yesus tidak pernah menyebutkan hari Minggu, Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Allah juga tidak akan pernah mengajarkannya. Yang keenam, setelah kebangkitannya, Yesus menyuruh murid-murid hanya untuk mengajarkan apa yang telah dia perintahkan. Ya, Matius 28 ayat 20. Karena Yesus tidak pernah menyebutkan hari Minggu, para rasul tidak pernah mengajarkan. Ya, ringkasan yang terakhir, ya, hari Minggu tidak dapat menjadi bagian dari perjanjian baru. Karena beberapa orang berkata, hari Sabat itu perjanjian lama. Sekarang kita hari Minggu, kita adalah umat perjanjian baru dan kita beribadah di hari Minggu. Nah, kalau Anda paham mengenai perjanjian baru, ya, perjanjian baru, apa yang dikatakan mengenai perjanjian baru? Mari kita lihat di Galatia 5 ayat yang 13. Terbalik. Galatia 3. Mari kita lihat di Galatia 3 ayat yang 15. Ya. Syarat untuk ada hukum tambahan di perjanjian baru, ya. Ini Paulus yang berbicara. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ya, Yesus mati hari Jumat. Ya, itulah saat di mana perjanjian baru, ya. Ingat bahkan malam sebelumnya waktu perjamuan, dia mengatakanlah inilah darahku, inilah tubuhku, ya kan, sebagai perjanjian yang baru karena keesokannya dia harus mati. Dan ketika seseorang mati, ya, tidak bisa lagi ditambahkan sesuatu apapun, ya, karena perjanjian baru itu harus ditahbiskan dengan darah Yesus, dan Yesus mati di hari Jumat. Hari Minggu tidak bisa menjadi bagian dari perjanjian baru karena hari Minggu, ya, kebangkitan Yesus Kristus itu kan hari Minggu, dimulai setelah darah Yesus Kristus ditumpahkan. Setelah kematian, tidak mungkin untuk menambahkan sesuatu di dalam surat wasiat ke dalam sebuah perjanjian. Demikianlah 8 ayat mengenai hari Minggu dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita teliti satu persatu, ya, sangat jelas. Ya, ayat-ayat mengenai hari Minggu tidak pernah berbicara mengenai peribadahan, tidak pernah berbicara mengganti kekudusan hari Sabat menjadi hari pertama dalam satu minggu. Ya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru. Dan juga kalau Anda terberkati mengenai video-video ini, ya, Anda bisa dukung kami dan membeli kaos yang kami jual. Ya, semua ada di linknya di deskripsi. Anda bisa pergi ke Tanya Jawab Alkitab fanpage kami ataupun website yang kami miliki, www.tanyajawabalkitab.com. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam sejahtera.